dari kezaliman, dan kita hidup dalam kebahagiaan. Dan kedudukan pun meninggi di sisi kami, ketika Ia menjadi jalan kami. Dalam dua celak kami menyusun, dan kami membacakan firman Pencipta kami. Kemarilah, seperti ini kita berikan. Syukur atas ibadah kepada MU. Hak-hak kebaikan, kelembutan, afiah. Shalawat Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah, segala puji bagi Allah, syalawat atas Muhammad, keluarganya. Melalui kalian tersambung ke Arif Billah, Abdul Wahab As-Syarani radhiyallahu anhu. Semoga manfaatnya bagi kami dan ilmu syalihin di dunia akhirat. Amin. Dalam kitabnya Kashful Gummah, An Jamil Ummah. Hingga beliau berkata, bab hukum karin, orang yang berhaji kiran, dan wanita haid, serta anjuran meminum air zam-zam dan menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai haji. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan bagi orang yang berhaji kiran untuk mencukupkan haji dan umrahnya dengan 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i. Beliau berkata, siapa yang menggabungkan haji dan umrah kiran, cukup 1 tawaf dan 1 sa'i saja untuk keduanya sampai bertahalul bersama-sama. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika aku berihram untuk umrah, aku tiba di Mekah dalam keadaan haid, sehingga aku tidak tawaf di Ka'bah dan tidak pula sa'i antara Safa dan Marwah. Aku mengadu hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, uraikan rambutmu, sisirlah, berihram untuk haji, dan tinggalkan umrah. Aku melakukannya. Seusai haji, beliau mengutusku bersama saudaraku Abdurrahman ke Tanim. Aku berumrah di sana. Ini ganti umrahmu. Dan itu dari umrahmu. Ini sebagai ganti umrahmu. Ia berkata, Rasulullah itu lembut. Bila ku ingini sesuatu, beliau menyetujui. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di pertengahan hari-hari tasyrik, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Tuhan kalian satu, dan Bapa kalian satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan Arab atas Ajam, atau Ajam atas Arab, tidak pula merah atas hitam, atau hitam atas merah, kecuali dengan takwa. Bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. Dia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mina, beliau singgah di Muhasab, salat zuhur, asar, maghrib, isya di sana, lalu tidur sejenak, kemudian masuk ke Mekah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang muhajir boleh tinggal di Mekah selama 3 hari setelah menyelesaikan manasiknya. Dan Aisyah serta Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, muhasab itu bukanlah suatu ketentuan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di sana hanya karena tempat itu lebih mudah bagi beliau untuk keluar dari Mekah. Dan Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum singgah di sana untuk meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah, beliau masuk dalam keadaan senang dan gembira. Lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian keluar dalam keadaan sedih dan bersabda, wahai Aisyah, aku berharap aku tidak melakukannya. Aku khawatir aku telah menyusahkan umatku setelahku. Anas radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Baitullah, beliau salat 2 rakaat, lalu duduk memuji Allah, bertakbir, dan bertahlil. Kemudian berdiri menghadap dinding di depannya, menempelkan dada, pipi, dan kedua tangan, bertahlil, bertakbir, berdoa, lalu mengulanginya pada setiap sudut Ka'bah satu persatu hingga selesai di rukun-rukun. Kemudian beliau keluar, lalu menghadap kiblat saat berada di pintu dan bersabda, inilah kiblat, inilah kiblat, inilah kiblat, sebanyak 3 kali. Kemudian beliau turun dan mendapati para sahabatnya telah mengusap, istilam, dari pintu hingga Hijr Ismail, Hathim, dan mereka meletakkan pipi mereka di dinding Ka'bah sambil menangis dan memohon. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat minum, sikayah, dan meminta minum.
Lalu Al-Abbas berkata, "Wahai Fadl, pergilah ke ibumu dan bawakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minuman darinya." Nabi bersabda, "Berikan aku minum." Abbas berkata, "Rasulullah, mereka mencelupkan tangan." Beliau bersabda, "Berikan, lalu minum." Kemudian beliau ke Zam-Zam saat mereka menimba dan bekerja. Bersabda, "Terus bekerja, kalian dalam amal saleh." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya aku tidak khawatir kalian akan dikalahkan dalam tugas memberi minum, niscaya aku akan turun hingga aku meletakkan tali ini yakni di atas pundakku." Dan beliau menunjuk ke pundaknya. Mereka memberinya ember, beliau minum, bersabda, "Air Zam-Zam sesuai niat. Jika engkau meminumnya untuk memohon kesembuhan, niscaya Allah akan menyembuhkanmu. Jika engkau meminumnya untuk mengenyangkan, niscaya Allah akan mengenyangkanmu. Dan jika engkau meminumnya untuk menghilangkan dahaga, niscaya Allah akan menghilangkannya." Ia adalah hentakan Jibril alaihi salam dan minuman Allah untuk Ismail. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibnu Sabil, musafir, orang pertama minum, yakni dari air Zam-Zam." Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda perbedaan antara kita dan orang-orang munafik adalah bahwa mereka tidak minum air Zam-Zam sampai kenyang." Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, sebanyak bilangan pengetahuan MU dan seluas tinta kalimat-kalimat MU, setiap kali orang-orang yang berzikir mengingat MU dan mengingatnya. Ya Allah, curahkan shalawat dan salam terbaik MU kepada makhluk MU termulia, Nabi kami Muhammad, keluarga dan sahabatnya, sebanyak ilmu MU dan seluas tinta kalimat MU, senantiasa pada setiap zikir dan kelalaian terhadap engkau dan beliau. Ya Allah, limpahkan salawat terbaik MU kepada makhluk MU termulia, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Juga salam, sebanyak ilmu MU dan tinta kalimat MU, saat zikir menyebut MU dan beliau, juga saat lalai dari mengingat MU dan beliau. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan syariat yang cemerlang dan penjelasannya melalui lisan hamba dan kekasihnya. Sebaik-baik manusia, junjungan kita Muhammad. Semoga Allah melimpahkan salawat, salam, keberkahan, dan kemuliaan kepada beliau, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, serta kepada para ayah dan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan rasul, para pemuka yang agung dan didekatkan. Atas keluarga mereka, sahabat dan pengikut, atas malaikat terdekat, semua hamba Allah yang saleh, juga atas kami bersama mereka dan di antara mereka. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Syekh, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmatinya, menyebutkan hukum bagi orang yang melakukan kiran, apa yang dilakukan oleh wanita haid jika ia mengalami haid pada hari-hari haji. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan air Zam-Zam dan ziarah ke kekasih Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan karin mencukupkan haji umrah dengan sekali tawaf dan sa'i untuk keduanya. Disebutkan, barang siapa menggabungkan haji dan umrah, cukup satu tawaf dan satu sa'i untuk keduanya hingga tahallul dari keduanya bersama. Dan ini adalah salah satu dari 3 cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ia bisa dalam bentuk kiran, atau dalam bentuk tamatu, atau dalam bentuk ifrat. Kiran adalah menyatukan haji dan umrah dalam satu haji. Asal katanya, penggabungan sesuatu dengan lainnya. Orang yang menggabungkan 2 jenis sedekah bagi pengemis, memberinya 2 bagian, disebut karana lahu. Dan secara istilah, makna kiran adalah berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Maka ia boleh berihram untuk haji, atau berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, kemudian memasukkan niat haji ke dalamnya sebelum ia tawaf di Baitullah, maka ia menjadi karin, melakukan haji kiran. Inilah bentuk pertama kiran, terbaik menurut Hanafi. Kemudian ifrat, memisahkan haji dari umrah, berihram haji saja. Selesai, berihram umrah.
Dan ini adalah yang paling utama menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu berihram dengan cara ifrat, yaitu mengkhususkan haji saja. Akan tetapi dengan syarat ia berumrah pada tahun yang sama. Jika tidak, maka kiran lebih utama darinya, atau tamatu, jika ia tidak berumrah pada tahun itu juga. Kemudian, ifrat ini adalah yang paling utama menurut mazhab Maliki dan Syafi'i jika ia melakukan umrah pada tahun itu juga. Kemudian tamatu, menurut mereka, kemudian kiran. Makna tamatu adalah berihram untuk umrah dan bertahalul darinya. Kemudian menunggu waktu haji lalu berihram untuk haji dari Mekah. Tamatu, terbaik menurut mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i dan Maliki menjadikan ifrat sebagai yang paling utama. Setelahnya tamatu, dan setelahnya kiran. Akan tetapi, mazhab Maliki mengatakan setelah ifrat adalah kiran, kemudian tamatu. Begitulah urutan Maliki. Mereka, seperti Syafi'iyah, menilai bahwa paling utama ifrat, setelahnya, menurut mereka, kiran lalu tamatu. Syafi'iyah juga menilai setelah ifrat, tamatu, lalu kiran. Demikian pula mazhab Hanbali mengatakan, yang paling utama adalah tamatu. Kemudian ifrat. Lalu kiran, menurut Hanafi, tamatu, ifrat. Dan mereka mengambil dalil dari riwayat, wahai keluarga Muhammad, berihramlah dengan haji dan umrah bersama-sama. Dan juga yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam didatangi utusan dari Tuhanku yang berkata, salatlah di lembah yang diberkahi ini, yaitu Wadi Al-Aqiq di Miqat Zulhulaifah, dan katakanlah, umrah dalam haji. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan dalam sebuah riwayat dari Abu Hanifah, bahwa setelah kiran adalah ifrat kemudian tamatu. Akan tetapi, yang masyhur di kalangan mereka adalah tamatu, kemudian kiran. Mazhab Hanbali memandang tamatu sebagai yang terbaik. Mereka berdalil Nabi memerintah sahabat setelah tawaf Ka'bah mencukur, menjadikannya umrah. Dari Aisyah, ketika mereka berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, sebagian berniat haji, sebagian haji dan umrah, dan sebagian hanya umrah. Adapun orang-orang yang berihram untuk umrah, maka mereka bertahalul. Sedangkan orang-orang yang berihram untuk haji, mereka tidak bertahalul kecuali setelah menyempurnakan haji. Perawi berselisih soal haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiran, tamatu, ifrat. Lalu, sebagaimana telah dijelaskan, bila berniat haji dan umrah, cukup saja satu tawaf dan satu sa'i. Akan tetapi, juga menurut mazhab Hanafi, meskipun mereka berpendapat bahwa kiran adalah yang paling utama, mereka mengatakan bahwa ia, pelaku kiran, melakukan 2 kali sa'i, 1 sa'i untuk haji dan 1 sa'i untuk umrah, dan melakukan 2 kali tawaf, yaitu tawaf umrah ketika tiba dan tawaf haji setelah ifadah. Demikianlah, maka tawaf dan sa'i tersebut sudah mencukupi untuk haji dan umrah sekaligus menurut jumhur, mayoritas ulama, dan tidak wajib mengulanginya. Aisyah berkata, yang menggabungkan haji dan umrah cukup tawaf sekali,
Demikian dalam riwayat Syahihain. Masya Allah. Dan juga dari Anas, bahwa ketika dia, Aisyah, menggabungkan haji dan umrah, beliau bersabda kepadanya, tawafmu di Safa dan Marwah sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu. Mazhab Hanafiyah berkata, dan demikian pula diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa orang yang berhaji kiran melakukan 2 kali tawaf dan 2 kali sa'i. 2 amalan, tawaf sa'i umrah dan tawaf sa'i haji. Mereka berdalil, sempurnakan haji dan umrah, kesempurnaan adalah dengan menunaikan semua amalan keduanya. Dan disebutkan pula dalam riwayat Al-Baihaqi dari Sayyidina Ali bagi orang yang ingin berihram untuk haji dan umrah, beliau berkata, engkau berihram untuk keduanya sekaligus, kemudian engkau melakukan 2 kali tawaf untuk keduanya dan 2 kali sa'i untuk keduanya. Dan atas dasar inilah mazhab Hanafiyah berdiri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat berihram untuk umrah, aku tiba di Mekah haid, aku tak tawaf dan tak sa'i antara Syafa Marwah. Aku mengadu kepada Rasulullah, beliau bersabda, uraikan rambutmu, sisirlah, niat haji, tinggalkan umrah. Aku taati. Artinya, ia kini karinah. Usai haji, beliau mengutusku bersama saudaraku karena ia ingin umrah terpisah dari umrah kiran. Pergilah bersama saudaramu Abdurrahman ke Tanim untuk berihram umrah. Ganti umrahmu. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mudah. Jika aku menginginkan sesuatu, selama bukan makruh atau haram, beliau pun menyetujui dan mengikutiku dalam hal itu. Dan tidaklah beliau dimintai pendapat dan diberi pilihan antara 2 perkara, melainkan beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama itu bukan dosa. Jika itu adalah dosa, maka beliaulah orang yang paling jauh darinya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada pertengahan hari-hari tasyrik, yaitu pada hari kedua dari hari-hari tasyrik, beliau berkhutbah di Mina, wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu dan Bapa kalian adalah satu. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, tidak pula bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Bukankah telah kusampaikan? Jangan ada yang sewenang-wenang, atau sombong, terhadap satu sama lain. Berlombalah senantiasa dalam takwa kepada Allah yang Maha Tinggi. Jawab mereka, berita sampai Rasulullah, usai Mina ke Muhasab. Beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya, lalu tidur sejenak, kemudian masuk ke Mekah untuk tawaf wada. Beliau menetapkan bahwa seorang muhajir boleh tinggal di Mekah setelah menyelesaikan manasiknya selama 3 hari. Maka beliau memberikan keringanan kepada kaum muhajirin untuk tinggal di Mekah selama 3 hari. Baik setelah haji atau kapanpun mereka masuk Mekah untuk umrah atau lainnya, agar tidak tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Maka dari situlah mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa 3 hari bukanlah masa mukim, sehingga tidak memutus status safar, perjalanan. Safar berakhir 4 hari lebih. Pemberian izin 3 hari menunjukkan bahwa perjalanan mereka belum terputus dan mereka tidak bermukim di Mekah sebagai penduduk. Maka tidak ada keringanan bagi kaum muhajirin dari Mekah untuk tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Karena mereka meninggalkannya demi Allah Jalla Jalaluh. Maka sebagian kaum muhajirin jika melewati bawah rumahnya di Mekah, ia memalingkan kepalanya agar tidak melihatnya dan berkata, kami telah meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami tidak akan menoleh kepadanya. Semoga keridaan Allah tercurah kepada mereka. Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menilai datang ke Muhasab bukan tujuan, hanya jalur, jadi Nabi singgah, sebagian lain berbeda. Disunahkan lalu singgah di Muhasab setelah keluar dari Mina. Beliau Shallallahu
alaihi wasallam singgah karena memudahkan keberangkatan. Abu Bakar, Umar, dan sahabat lain menirunya untuk mengikuti sunnah beliau. Dan Imam Syafi'i berkata, "Wahai pengendara, berhentilah di muhasab dari Mina, dan serulah kepada orang yang duduk di Masjid Al-Haif dan yang bangkit." Maka mereka berselisih pendapat, apakah itu sunnah atau hanya kebetulan bahwa beliau melewatinya dan ini adalah tempat yang paling sesuai baginya. Kemudian beliau masuk untuk tawaf wada di Baitullah. Lalu beliau shallallahu alaihi wasallam berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Anugerahi iman yakin, itiba, Rasul. Ya Allah, teguhkan kami di jalannya, beri kami minum juga dari telaganya. Teguhkan kami di jalannya, beri kami minum dari telaganya. Amin. Jadikan kami termasuk kekasih terdekatnya dalam kebaikan, kesehatan. Shalawat atas Nabi. Al-Fatihah. Pengembali senyum bagi umat, dan yang menghilangkan kegelapan dari kami. Dan kita hidup dalam kebahagiaan. Kita punya lembaga-lembaga. Jika itu menjadi manhaj kita. Dalam keindahan agama kami disatukan. Dan kami membacakan firman pencipta kami yang maha tinggi.